Ini jadi gara-gara saya pakai tuh guys, kalau bisa lihat patah dan lepas loh, patah ini guys. Wow. Tuh lepas tuh. Aduh, ini anti airnya masih aman dah ya kalau ini lepas. Aduh, ini gak pakai casing kayaknya guys tuh. Astaga, kok dijual gimana? Kasih lem aja dia. Oke, selamat datang di channel Kelas Mindra. Di video kali ini ya saya akan membahas tentang si Redmi Note 15 Pro 5G ini lagi ya. Ini sorry banget kalau misalnya ini casingnya udah kotor kayak gini, karena ini kemarin sempat saya tes buat drain atau nyeburkan dia ke air ya guys, dan ya beneran memang anti air. Memang ini sesuatu yang nekat sebenarnya, cuman ya saya lakuin kemarin. Dan sebenarnya untuk video tersebut itu sebenarnya mendadak, jadi saya nggak siapkan HP lain karena saya nyoba ngetes nyemplungkannya itu di tempat kerja. Jadi saya cuma bawa satu HP. Kalau saya bawa banyak HP buat apa juga ya kan, lagi kerja saya juga nggak terlalu bergantung ke HP terus gitu. Jadi ya saya cuma bawa satu HP pada waktu itu. Jadi saya cuma rekam kamera biasa ya, baru saya cemplungin HP ini. Di HP ini saya nyalakan tuh rekam kamera, rekam videonya. Nah ini, dan ya saya cemplungin ini HP. Dan untuk rekaman hasil dari hasil videonya saya kan bisa nonton di scene berikut. Oke guys, ini aku mau tes IP68 IP69 nya si Redmi Note 15 Pro 5G ya. Ini kebetulan ada air jernih begitu ya. Saya bakal cemplungkan sambil saya rekam di dalam air. Apakah wah ini jernih nih. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ada coffee rack. Oke, terakhir kali saya buat video tuh udah lama banget guys. Ini sorry juga kalau untuk lightingnya, pencahayaannya agak kurang karena ini saya syutingnya nggak di kamar saya yang biasa. Ini saya syutingnya di tempat yang udah lama nggak ditempati, sekitar berapa bulan ya. Jadi ketimbang daripada daripada tempat ini nggak kepake, mending saya pakai buat studio sementara saya ya. Ini udah lama nggak dibersihin juga, ini tempat berdebu. Cuman ya di sini ya. Untuk ruangan ini memang peredam suaranya agak kurang ya guys. Jadi maklum aja karena ini nggak berplafon. Kemudian dindingnya semua nggak tembok, jadi yang tembok cuma dua sisi. Jadi dua sisinya ini kayu, jadi ya sorry banget kalau peredam suaranya tuh kurang. Oke, kita akan bahas tentang si Redmi Note 15 Pro saya. Saya coba matikan untuk mode gelapnya biar lebih jelas ya. Gimana mode gelapnya? Oke, ini saya pakai mode warna muda, jadi warna putih ya, seperti ini. Ya, seperti kalian lihat di sini, karena saya rekamnya pakai 60 fps, ini kalian bisa lihat ini sempet banget guys untuk HP ini. Jadi banyak yang bilang untuk HyperOS itu berat. Jadi sebenarnya kalau pengen HP kalian ringan, jangan pakai HyperOS 3. Kalau untuk saat ini
Saya nggak tahu ya, entah ini mungkin karena HyperOS 3 yang bermasalah atau mungkin karena ROM-nya yang memang ngebug ya. Jadi saya udah berapa kali ganti-ganti ROM. Ya kenapa saya bisa ganti ROM? Karena saya udah unlock bootloader. Dan sekali lagi ya, untuk HP Redmi Note 15 Pro ini masih pakai MediaTek. Jadi kalau misalnya mau custom ROM itu sulit banget, sulit minta ampun. Apalagi ini HP keluaran terbaru. Untuk keluaran MediaTek, HP MediaTek keluaran lamanya si Redmi aja itu masih susah ya di custom ROM-nya. Kalau nggak salah terakhir kali itu Redmi Note 10 Redmi Note 9 itu yang udah lumayan banyak custom ROM-nya gitu. Walaupun memang susah gitu ngopernya, salah sedikit pasti dia break. Itulah MediaTek kalau dioprek guys. Biarpun Redmi, kalau untuk si Infinix saya belum nyoba buat ngoprek sih, jadi ya ya ini ngomong soal Infinix, ini HP prosesornya sama kayak Infinix saya yang kemarin, yang Infinix GT 30 yang reguler ya. Ini saya bahkan punya tisu nih buat ngelap kameranya sama HP-nya. Jadi sebenarnya itu tisu hadiah anti gores ya. Jadi seperti ini. Jadi saya malah untuk anti gores di HP ini saya pakai anti gores. Saya lupa merek apa. Intinya ini dia enggak ini enggak meninggalkan apa namanya, enggak ada list di pinggirnya. Jadi ini lebih luas, jadi untuk layar saya ini jadi lebih luas. Saya bisa lihat tuh. Ntar saya lap sedikit lagi kameranya pakai alat ini biar nggak terlalu ngembun gambarnya. Untuk anunya udah saya lap kamera dan ini udah lumayan bersih. Jadi kalau misalnya nampilin warna putih dia nggak ngembun gitu, yang itu mengganggu banget ya. Oke, jadi untuk posisi dari si Redmi Note 15 Pro saya ini pakai HyperOS versi global ya. Jadi MI, jadi kalian bisa lihat kodenya di sini VPMIXM ya. Ini adalah kode global. Dan ya saya beli HP ini udah lama banget, sudah lumayan lama, sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu. Intinya ini udah lumayan lama ya, nggak kerasa ya guys ya. Jadi ini saya beli bekas kemarin tanggal berapa saya lupa. Saya lupa tanggal berapa. Bahkan di YouTube Gimoin terakhir kali ini saya ngupload Redmi Note 15 ini cuman ini guys, ini pun baru saya upload 3 minggu yang lalu, ini baru-baru aja. Sedangkan untuk video yang sebelumnya ini nggak ada guys. Seingat saya ada pernah buat video tentang si Redmi Note 15 ini, tapi di sini nggak ada ya. Kapus saya pas saya lupa upload mungkin ya. Karena di sini untuk terakhir kali yang untuk konten si Redmi Note 15 ini yang ini guys. Tuh. Seharusnya saya ada buat video yang lebih lama lagi. Jadi saya buat video tuh udah lama banget dan kayaknya lupa saya upload. Sorry banget guys, saya nggak terlalu bisa memperhatikan channel ini akhir-akhir ini karena saya udah nggak terlalu begitu semangat buat bikin video. Jadi sorry banget guys. Ya namanya juga ya ini belum monetize juga kayak buatnya kalau misalnya saya memang gabut dan ada waktu aja gitu. Dan di sini nggak ada untuk Redmi Note 15, di sini sama sekali belas nggak ada ya guys ya. Pas saya cari-cari ini cuma satu aja nih guys, sama video ini yang kedua ya. Jadi sorry banget, kemungkinan ya kan baru tahu ini HP, padahal saya udah buat videonya lama. Sebelumnya saya udah buat video lama tentang ini HP saya, tapi di sini cuman baru upload satu video dan ini pun saya baru upload 3 minggu yang lalu. Ini baru saya edit dan saya upload 3 minggu yang lalu guys. Sebenarnya ini saya rekamnya udah lama banget ya. Saya lupa ini rekamnya kapan, ini lama banget sih. Udah sekitar 3 bulan yang lalu kayaknya ya, lebih mungkin ya. Ya intinya di sini untuk apa ini Redmi Note 15 Pro saya ini saya instalkan ROM global ya. Jadi kalau saya udah coba beberapa custom ROM di Redmi Note 15 dan akhirnya saya mendapatkan custom ROM yang paling stabil, yaitu si ROM global biasa. Jadi ini ROM global, memang benar-benar ROM global. Jadi saya udah sempat pakai ROM Eropa, tapi ternyata kurang stabil, bahkan yang untuk yang versi 2 pun kurang stabil. Dan saya update ke versi HyperOS 3 malah makin nambah nge-lag. Jadi saya ganti lagi ke ROM global HyperOS 2 dan sampai sekarang saya masih pakai yang HyperOS 2. Kemungkinan untuk update lagi saya masih ragu untuk update ke HyperOS 3 guys ya. Ya saya
harap kedepannya untuk HyperOS 4 nanti bisa lebih lancar, bisa lebih stabil daripada HyperOS 3 ya guys, karena untuk HyperOS 3 ini untuk si Repinar 15 sampai sekarang ini masih jauh dari kata stabil. Apalagi room ID sama room Eropanya. Untuk room global di sini nggak ada kendala. Untuk HyperOS 2 yang pun di sini smooth ya. Ya tuh, ini pakai apa namanya? Ya pakai, nah ini masih ada ngelag dikit nih. Tapi ini termasuk smooth sih guys tuh. Set. Delaynya masih agak lambat. Sebenarnya kalau untuk OS memang benar, untuk HyperOS ini berat banget guys, ketimbang bahkan dibandingin sama XOS itu masih ringanan XOS. Saya sekali aja pakai Infinix saya udah ngerasa kalau ya HyperOS tuh paling berat. Saya belum nyoba untuk One UI, saya udah pernah nyoba di Samsung yang versi lama. Bahkan saya sempat juga waktu itu installkan custom ROM One UI yang terbaru itu, ya nggak bisa dibilang ringan juga, dibilang berat juga nggak berat amat. Jadi ya menurut saya ROM yang paling ringan yang pernah saya gunakan cuma itu XOS. Dan saya untuk iOS ya, untuk iOS ya nanti saya bahas di iPhone 15 Plus-nya, review iPhone 15 apa video iPhone 15 Plus di video selanjutnya aja. Kemudian ya untuk bagi kalian pengguna Repinar 15 ya, bagi untuk sekarang ya kalian lebih baik pakai ROM ini aja guys, ROM global dan HyperOS 2. Untuk kedepannya untuk update ke HyperOS 3 nanti kalau saya akan coba dan saya akan update kayak mana sih gitu, apakah lebih lancar atau malah lebih berat dibandingkan sama HyperOS 2 ini gitu. Nah, saya nanti bahas juga di video selanjutnya. Oke, mungkin untuk segini aja dulu untuk review Repinar 15 Pro ini. Dan untuk saya minus-minus yang sudah saya untuk kekurangan dari HP ini ya, tadi itu untuk OS-nya kurang stabil ya, nggak bisa menyesuaikan sama spek ini HP ya, karena saya biasa pakai seri Poco. Bahkan saya di seri Poco F7 kemarin pun sempat nge-review itu untuk ROM ID sama ROM ya intinya ROM ID-nya tuh berat banget guys, seperti itu. Nah, masalah soal ROM ya, nah ini HP sempat saya installkan ROM China, cuman ini HP nggak bisa di installkan ROM China guys. Saya udah nyoba, itu gagal terus. Saya udah coba flashkan ke ROM global dan saya udah coba flashkan dia pakai Mi Flash, saya flashkan ke ROM China, tapi itu nggak pernah berhasil sampai sekarang. Ini HP masih aman guys. Setelah saya kemarin cemplungin, sampai sudah lama sih, sekitar seminggu yang lalu ya, saya cemplungin, saya rekam sambil di dalam underwater gitu, dan ya begitu saya pakai HP-nya ya normal, jadi suaranya juga masih normal, jadi suaranya otomatis dia kembali seperti semula guys. Jadi begitu saya keluarkan dari air itu suaranya tuh masih agak sember dikit, begitu saya coba lagi suaranya itu udah normal lagi. Jadi ini keren, walaupun ini HP bener-bener anti air memang. Kalau kalian cemplungkan di air, ini suaranya nanti otomatis bagus sendiri dengan cepat, normal sendiri dengan cepat. Jadi intinya benar-benar anti air ya. Kemudian untuk tombol powernya ya, ini, nah ini yang jadi masalah. Tuh. Ini jadi masalah. Gara-gara saya pakai tuh guys, kalian bisa lihat. Lepas loh. Patah ini guys. Wow. Tuh. Lepas loh. Aduh, ini anti airnya masih aman dah ya kalau ini lepas. Aduh. Ini gak pakai casing kayaknya guys tuh. Astaga, ini kok dijual gimana? Kasih lem aja dia. Terus kok dicemplungin ke air aman dah nanti lagi nih. Nanti bahas di video selanjutnya, sampai jumpa.